Ustaz, alhamdulillah saya sudah berjuang untuk i'tikaf. 1, 2, 3, 4 sampai yang terakhir. Telah selesai saya ibadah. Saya tunaikan sholatnya, saya coba baca Al-Quran, saya belajar. Di mana ukuran penerimaan ibadah i'tikaf saya? Apa indikatornya? Nah, teman-teman, ini bisa kita telusuri dengan persamaan-persamaan ayat Al-Quran berikut. Ini kita harus gunakan pendekatan pengetahuan, ya. Jadi bukan mencocokkan sesuatu atau yang orang banyak bicara tentang cocok logi dan sebagainya, tidak. Kita dasarnya dasar pengetahuan, dan dengan dasar ini kita diminta saling menghormati dengan orang lain, termasuk pandangan ustadz-ustadz lain. Jika ada satu perbedaan, jangan biasakan untuk mencela, ya, karena boleh jadi setiap orang bicara dengan dasar ilmunya masing-masing. Anda tak sepakat, hargai orang lain. Ya, cukup dengan kalimat para ulama kita mengatakan, ya, Masya Allah, beliau ilmunya banyak, luar biasa. Cuma dalam persoalan ini, saya kurang sependapat. Selesai. Dibandingkan, Anda tidak sepakat, tapi Anda mencela orang lain atau memberikan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Itu pun bisa merusak nilai puasa kita. Baik, kembalikan ke sini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ada yang sangat menarik ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa fokus i'tikaf dalam kondisi normal ditunaikan di masjid. Ya, ini kita dapatkan tadi persamaannya di Quran surah kedua ayat 187. Kemudian untuk ibadah di masjidnya diturunkan oleh Allah tipikal pemakmur masjid di Quran surah ke-9 ayat 18. Ini yang telah kita gali kemarin. Dari mulai menunjukkan ibadah dengan kekuatan iman yang diarahkan untuk mengingat hari akhirat. Kemudian maksimalkan salat, bahkan ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian juga berorientasi untuk mau berzakat, ya, dia introspeksi tentang harta yang Allah titipkan kepadanya, dia siapkan zakatnya, ya, termasuk nanti yang spesifik disiapkan saat menjelang Idul Fitr. Kemudian juga dia berusaha menata diri untuk melahirkan satu aktivitas yang menghadirkan sifat khasyah, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan dasar pengetahuan. Nah, ayat ini paling menarik sekali, ditutup dengan kalimat akhir, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang bisa menghidupkan masjid ini dengan ibadah-ibadah ini, ibadah pokok, ya, dia isi dengan maksimal ibadah pokok ini, maka di akhir kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka Allah akan berkenan menjadikan mereka termasuk kalangan muhtadin. Masya Allah, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, muhtadin. Ini nih indikatornya. Termasuk kalaupun ditarik suasana ini ke rumah, karena ke masjid tidak memungkinkan, dan kita maksimalkan ibadah yang ini, ya, ibadah masjid ini kita maksimalkan dalam kondisi di rumah, suasananya kita buat seperti halnya kita merasakan di masjid, maka indikatornya tidak berubah. Orang-orang yang memaksimalkan ini, kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, ihtada, yahtadi, ihtada, ya, orang minta hidayah, Masya Allah, dapat dia hidayah, berusaha mendapatkan hidayah Allah, berusaha mendapatkan petunjuk Allah, ya, maka orang-orang yang disebut dengan muhtadin, orang-orang yang mendapatkan, meraih petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berasal dari kata ihtada, tasrif sarafnya ihtada yahtadi. Kemudian akar katanya dari turunan logohnya berasal dari kata hada. Baik, dari kata hada bentuk petunjuknya disebut dengan hudan dalam Al-Quran. Bisa hidayah, bisa hudan. Telah saya terangkan keseluruhannya. Baik, hudan, ini sifatnya. Muhtadin orangnya. Kata kerjanya ihtada. Akar kata utamanya hada. Pemberiannya hudan. Jadi kalau kita terjemahkan dengan izin Allah, berkenan menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan hudan, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indikator keberhasilan orang yang menunaikan i'tikaf, pasca i'tikaf dia memperoleh hudan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ulang, indikator keberhasilan
indikator keberhasilan. Orang yang telah menunaikan i'tikaf, dia menjadi muhtadin, ya, mendapatkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Zidnahu huda dalam bahasa Al-Qur'an. Kami tambahkan hudan kepada mereka. Ya. Baik. Fokus. Orang yang berhasil i'tikaf, maka dia akan mendapatkan hudan. Pertanyaan selanjutnya, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan hudan? Maka diurut dan diterangkan kembali secara spesifik di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Ini poinnya. Masih ingat bacaannya? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran jangan pernah diragukan semua kandungan isinya. Al-Quran akan memberikan hudan, petunjuk, jalan keluar terbaik, solusi, jalan menuju kesuksesan bagi orang takwa. Jadi hudan Allah akan berikan bagi orang takwa. Sekarang, jangan selesai dulu, sebentar. Hudan Allah akan berikan bagi orang takwa. Fokus baik-baik, teman-teman sekalian. Bukankah saat puasa kita mencoba diri untuk menjadi orang takwa? Lihat rumus lagi, Quran surah kedua ayat 183. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu yang Al-Baqarah ayat ke-2. Sekarang Al-Baqarah 183, baca. Kembali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa seperti orang dulu pun dikenai kewajiban yang sama untuk puasa. Ya, supaya apa? Supaya menjadi pribadi yang takwa. Ya, kita i'tikaf dalam konteks puasa supaya menjadi orang takwa. Saat jadi orang takwa Allah berikan hudan. Apa ciri orang mendapatkan hudan? Perhatikan baik-baik. Bukankah saat i'tikaf kita mencoba meningkatkan iman? Iman kalau meningkat, naik, maka gambarannya di bahasa Arab menggunakan kata kerja mudhari. Mudhari itu terus bertambah. Ya, sekarang, sedang, nanti, terus. Kalau sekarang telah punya, amana, akan terus meningkat, yu'min. Baik, maka ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang telah mendapatkan hudan akan mendapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala tambahan kekuatan iman. Semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau i'tikaf kita sudah selesai, kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin punya satu hubungan yang kuat. Transmisinya kuat, sinyalnya kuat. Nah, karena sinyalnya kuat, wa yuqimunas shalah. Untuk sholat mudah dilakukan. Saat i'tikaf latihan sholat, malamnya bangun, pasca i'tikaf senang tahajud, senang sholat witir, siangnya senang duha, senang syuruk, senang sholat mutlak. Nambah ternyata dari sebelumnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saat i'tikaf dilatih untuk zakat ini. Ya, zakat kan yang fardu, yang wajib. Pasca i'tikaf malah yang senang juga, yang sunnah juga senang. Yang sunnah pun senang. Infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak kan ada yang sunnah, senang berbagi. Ya, senang berbagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tuh, unsurnya terpenuhi semua. Senang interaksi dengan Al-Qur'an, wahyu yang turunkan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bima unzila ilaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang tilawah Quran, senang belajar. Yakin pada nabi-nabi yang terdahulu sebagai seorang nabi. Yang paling penting orientasi hidupnya wabil akhirati. Nih, kembali ke sini. Hum yuqinun. Sekarang untuk akhirat, kerjanya ibadah karena Allah. Kalau sudah karena Allah, mustahil cari rezeki yang haram. Bergeraknya pada yang halal, terjadi perubahan dahsyat pada hidupnya. Dan yang paling luar biasa, ulaika ala hudan. Kembali ke sini. Mir rabbihim. Maka mereka itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka pasti dijamin hidupnya bahagia oleh Allah. Jadi ternyata orang kalau selesai i'tikaf hidupnya lebih bahagia. Orang kalau selesai i'tikaf hidupnya lebih taat. Orang kalau selesai i'tikaf hidupnya lebih tenang dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika kita ingin mengukur apakah i'tikaf yang kita kerjakan saat ini mampu merubah pribadi kita, mendapatkan ukuran tadi, kebahagiaan, ketenangan, kedekatan dengan Allah, peningkatan ibadah, maka silahkan cek dan buktikan. Jangan menyimpulkan, tapi buktikan. Pasca i'tikaf, kita menjadi pribadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu sudah bisa kita raih, maka akan ada bagian terakhir yang akan melengkapi kehidupan kita.
Apa bagian terakhir ini? Inilah rahasia yang pernah didapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, diisyaratkan di Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-49. Teman-teman sekalian, paling kiri agak ke bawah di halaman 308 di mushaf standar, di baris 12 sampai 13. Masih ingat yang saya sampaikan pertemuan lalu saat saya mengutip Quran surah ke-21 ayat 52? Nabi Ibrahim mengingatkan kepada kaumnya, ya, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ketika beliau mengingatkan kepada kaumnya, termasuk ayahnya saat itu, apa sih keistimewaan patung-patung ini, berhala-berhala ini, sehingga kalian fokus sekali, sehingga sulit diingatkan untuk berpaling dari itu, mendekat kepada Allah. Diajak dikenalkan Allah, marah-marah, mencela, ngancam, mau bakar, mau lemparin. Apa sih saking pentingnya yang kalian hadapi sampai fokus betul nggak mau berpaling, ya kan? Baik. Yang paling menarik, ketika Nabi Ibrahim tidak ikut suasana itu, beliau tinggalkan segala hal yang membuat beliau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa mendekat kepada Allah, sulit ibadah, sulit bertauhid. Tinggalkan semua itu, berpindah pada kehidupan yang lebih baik. Maka apa yang didapatkan? Perhatikan baik-baik. Mereka yang i'tikaf dengan berhalanya, Nabi Ibrahim pindah dari situ, i'tikaf mendekat kepada Allah. Bukankah esensi i'tikaf mengondisikan diri untuk lebih fokus kepada Allah sehingga tidak terganggu dengan yang lain? Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Buka Quran surah 19 ayat 49. Maka tatkala Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari mereka, meninggalkan segala hal yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa fokus mendekat kepada Allah, menjauhkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Masya Allah. Maka dianugerahilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rahim istri tercinta beliau yang divonis secara medis tak mungkin punya keturunan. Karena dalam bahasa medis secara klinis, mohon maaf, disebut sudah monofus dan mandul. Gak mungkin. Sayyidah Sarah alaihissalam, maka ketika bisa berpaling dari semua hal, mendekat kepada Allah, fokus, tiba kemudian Allah berikan anugerah dari satu hal bahkan yang menurut manusia mustahil, yang bagi Allah tiada batas. Sarah diberitakan oleh Allah akan mengandung, melahirkan anak-anak yang cerdas, yaitu Ishaq. Dari Ishaq nanti turun Yaqub alaihissalam. Ya, wa kullan ja'alna nabiyya, dan keduanya menjadi nabi. Ishaq nabi, Yaqub nabi, dari Yaqub turun Yusuf, nanti terus ke bawah generasinya. Yang ingin saya bicarakan begini. Ketika Nabi Ibrahim memberi contoh kepada kita yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jadi miniatur kehidupan nanti sempurna di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf kalau benar kita kerjakan, melatih diri kita meninggalkan segala yang tak penting dalam hidup. Berhala dulu bentuknya patung, sekarang bisa berubah jadi uang, pekerjaan, ya, TV, media sosial. Betapa banyak orang saat adzan masih fokus asik bikin status. Betapa banyak orang saat panggilan sholat masih sibuk, ya, dengan tontonan, dengan pekerjaan yang sebetulnya bisa ditunda. Nah, orang alumni i'tikaf, kalau dia benar i'tikafnya, dia bisa menata waktunya. Waktu sholat, dia sholat. Ketika panggilan adzan, yang lain dia tinggalkan. Kalau Anda sudah bisa begitu, maka bonusnya Allah akan cepat mengabulkan doa kita. Sekalipun yang kita minta akan bagi sebagian orang itu sifatnya mustahil. Kalau memang apa yang kita minta menjadi kebutuhan dalam kehidupan dunia dan kebaikan akhirat kita. Ini rahasia dibalik penerimaan ibadah i'tikaf. Karena itu jangan anggap ringan i'tikaf. Sekalipun tak mampu kita ke masjid, maka hadirkan suasananya di rumah. Dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang mustajab. Dan nanti di akhir, silahkan Anda lihat kejadiannya. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya.